Saya sangat senang bertemu dengan Ibu hari ini. Nah, hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Nah, saya ingin memberikan dukungan untuk Ibu. Nah, Ibu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari dalam diri Ibu? Terima kasih Ibu Rizky. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bu. Nah, saya tentu saja akan mendukung Ibu dalam hal ini. Nah, bagian mana yang ingin Ibu Wina fokuskan pada observasi hari ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, nah baik Bu, sudah saya catat apa saja yang mau Ibu fokuskan. Menurut Ibu Wina sendiri, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu terhadap apa yang ingin kita kembangkan hari ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Wina. Nah, saya mengerti dan saya paham apa yang sudah Ibu katakan. Menurut Ibu, apa harapan Ibu dari hasil observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Nah, silakan dimulai percakapan coachingnya dan saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Ibu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Wina. Oh ya Bu, saya mendengar bahwa ada masalah dengan murid-murid Ibu di sekolah. Nah, katanya Ibu Sri langsung ingin berdiskusi dengan saya mengenai hal tersebut. Ya Bu Wina, saya sangat ingin berdiskusi dengan Bu Wina mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik Ibu Sri, kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Ibu untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang Ibu hadapi. Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wina yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diskusi kita pada hari ini. Baik Ibu Sri, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu? Ya Bu, saya meminta bantuan Bu Wina sebagai rekan sejawat yang saya harap dapat membantu saya mengatasi masalah dengan solusi yang terbaik. Oke Ibu Sri, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang Ibu hadapi? Yang saya rasakan adalah kesulitan Bu. Oh, ternyata Ibu mengalami kesulitan. Apa yang membuat Ibu Sri merasakan kesulitan tersebut? Ya, saya mengalami kesulitan dengan beberapa murid yang selalu terlibat dalam berbagai masalah Bu. Mereka seringkali terlibat dalam pelanggaran disiplin, kurangnya konsentrasi, dan kesulitan dalam belajar. Baik. Jadi begitu ya Ibu yang membuat Ibu merasa bingung ya. Nah, kalau boleh saya tahu ya Ibu, bisakah Ibu Sri memberikan gambaran yang lebih rinci, lebih lanjut tentang situasinya yang saat ini itu bagaimana Ibu? Ya, ada sekelompok murid yang hampir setiap hari terlambat datang ke kelas. Hal ini mengganggu pembelajaran dan membuat mereka kehilangan bagian penting dari pembelajaran Ibu Wina. Oh, jadi dari permasalahan tersebut, apakah Ibu Sri sudah mencoba melakukan pendekatan misalnya untuk mengatasi masalah ini Ibu? Saya telah berbicara secara pribadi kepada mereka, memberikan teguran dan memberikan peringatan tentang pentingnya kehadiran tepat waktu, tapi tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan. Bahkan saya sudah menggunakan pendekatan segitiga restitusi kepada murid-murid tersebut, Bu.
Oke, kalau begitu. Nah, dari beberapa tindakan yang Ibu Sri sudah lakukan, apa yang Ibu Sri temukan di dalam permasalahan ini? Saya menemukan beberapa murid yang sudah mau terbuka dan berbicara mengenai alasan mereka terlambat, tapi masih ada juga yang kurang terbuka sehingga saya kesulitan untuk memberikan tindak lanjut, Bu. Oke, kalau begitu ya Ibu. Jadi ada juga yang anak yang memang masih kurang terbuka ya Ibu dalam permasalahan tersebut. Jadi kalau begitu Ibu Sri, bagaimana kira-kira gagasan tentang menjadi penyebab mungkin dari perilaku anak seperti ini? Ibu kira-kira tahu apa yang menjadi penyebabnya Ibu? Beberapa dari mereka mungkin memiliki tantangan pribadi di rumah atau mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi waktu mereka datang ke sekolah, Bu Vina, seperti transportasi atau masalah kesehatan. Baik. Nah, dari permasalahan yang Ibu telah berikan tadi karena transportasi ya Ibu dan juga masalah kesehatan. Nah, bagaimana solusi dari Ibu Sri untuk hal tersebut? Baik Ibu, mungkin memberikan insentif bagi mereka yang hadir tepat waktu atau menetapkan konsekuensi yang jelas bagi yang terlambat bisa menjadi solusi, Bu. Baik Ibu Sri, jadi solusi yang luar biasa ya Ibu Sri ya. Nah, bagaimana rencana Ibu Sri untuk membantu, untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah Ibu Sri ambil tersebut? Baik Ibu, saya akan mencatat kehadiran mereka setiap hari, memantau pola kehadiran, dan melihat apakah ada perubahan setelah menerapkan insentif dan konsekuensi ini. Oke. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu ambil, apakah ada langkah konkret serta siapa yang terlibat membantu Ibu dalam permasalahan tersebut? Saya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan orang tua dan mencoba menerapkan insentif atau konsekuensi untuk melihat apakah itu membawa perubahan. Baik sekali, terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali solusi dari Ibu. Terima kasih atas komitmen dalam menyelesaikan masalah tersebut ya Ibu Sri. Tetap terbuka Ibu, dan berbagai segala ide dan gagasan juga Ibu harus terus lakukan supaya dapat mengevaluasi secara teratur untuk mengetahui efektivitas dari langkah-langkah yang sudah Ibu ambil ya. Baik Bu Vina, saya juga berterima kasih atas hasil diskusi hari ini. Saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Bu Wina. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Nah, kita berjumpa kali ini karena ada yang ingin kita bahas mengenai hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Ibu Rizky, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut Ibu. Oke, nah jadi apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Ibu. Oh, baik. Kalau begitu Ibu, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan coaching kita pada sebelumnya Ibu? Nah, jadi pada kegiatan coaching sebelumnya, saya melihat bahwa dalam kegiatan coaching beberapa waktu yang lalu, kompetensi Ibu mendengarkan aktif terhadap percakapan itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah berjalan dengan sangat baik Ibu. Nah, sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana? Apakah Ibu setuju tentang hal ini? Baik Ibu, saya senang sekali mendengarnya ya Ibu. Terima kasih atas umpan baiknya kepada saya Bu. Kemudian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, misalnya ketika observasi berlangsung. Nah, saya perhatikan saat coach sedang menceritakan keinginannya terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan, Ibu melakukan aktivitas lain. Nah, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar seperti Ibu harus fokus mendengarkan coach. Nah, lalu bagaimana menurut Ibu tentang pendapat ini? Saya mengerti Ibu, dan saya kedepannya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Oke, nah dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Baik Ibu, nah kedepannya saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Ibu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Ibu. Oke, nah sangat baik ya Ibu. Kalau boleh saya tahu kapan, di mana, dan dengan siapa Ibu Wina akan meminta bantuan? Rencananya Ibu, saya akan meminta bantuan itu di hari Senin ya Ibu. Saya akan berbicara langsung kepada Ibu Geo sebagai rekan sejawat saya di sekolah, dan di sini saya akan meminta bantuan Ibu tersebut karena Ibu Geo tersebut adalah
sama-sama guru yang ikut tergabung dalam komunitas belajar kami di sekolah, Ibu. Nah, oke, baik. Nah, itu merupakan langkah yang baik ya, Ibu. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik. Nah, selanjutnya apa yang Ibu peroleh dari hasil diskusi kita hari ini? Baik, Ibu. Di sini saya merasa lebih memahami lagi ya, Ibu, area yang mana yang perlu saya kembangkan lagi dari diri saya. Begitu, Ibu. Oke, baik Bu. Nah, semoga dari pertemuan ini kita mendapatkan manfaat yang baik ya Ibu untuk kedepannya. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika kita berdiskusi hari ini? Iya, Ibu, saya di sini menjadi lebih lega ya, Ibu ya. Karena saya menjadi lebih terbuka dan lebih bersemangat lagi. Dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dari Ibu Rizky yang telah memberikan umpan balik yang sangat membantu saya agar saya menjadi lebih baik lagi ke depannya, Ibu. Oke, baik. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai ya Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu Rizky. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Rizky. Selamat pagi Bu Sri. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Ibu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Sri. Nah, jadi saya ingin Ibu Sri membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu Rizky fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, sudah saya catat ya Bu. Menurut Ibu Rizky sendiri, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Rizky terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna bagi diri saya dan pada proses coaching. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Bu Rizky, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Saya berharap observasi kali ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan diri saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Silakan dimulai percakapan coachingnya dan saya akan mengobservasi kegiatan Ibu dalam coachingnya. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang, Ibu Rizky. Selamat siang Ibu. Baik, Ibu Rizky. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu untuk mengobrol ya Ibu mengenai kegiatan P5 kami di sekolah. Bolehkah Ibu? Oh, tentu saja boleh Ibu. Alhamdulillah saya saat ini ada waktu luang sekitar 15-20 menit Ibu. Iya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu kepada Ibu Rizky yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya agar hari ini kita dapat mengobrol. Nah, baik Bu Wina, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu? Iya Ibu, saya meminta bantuan Ibu Rizky di sini sebagai rekan sejawat saya, nah agar membantu saya mengatasi masalah dengan solusi yang terbaik Ibu. Nah, oke Bu. Nah, apakah ada kendala dalam kegiatan P5 Ibu? Lalu apa yang sedang terjadi ya Bu? Iya Bu, di sini saya mengalami beberapa kendala dalam menjalankan kegiatan P5 kami Ibu. Ada beberapa siswa Ibu yang terlihat kurang antusias dan mereka juga kurang partisipasi Bu di dalam kegiatan ini. Begitu Ibu. Oke, jadi ada siswa yang kurang berpartisipasi ya Ibu. Nah, Iya. lalu apakah Ibu sudah mengidentifikasi apa penyebab siswa tersebut kurang aktif, kurang ikut berpartisipasi? Iya, baik Ibu. Memang dari beberapa siswa Ibu yang mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan P5 tersebut, di sini mereka ada yang beberapa memang merasa kegiatan tersebut tidak relevan atau mereka itu merasa kegiatan itu tidak menarik begitu Bu. Nah, sementara itu ya Ibu, ada juga beberapa siswa yang mungkin juga merasa ada keterbatasan waktu Bu dengan kegiatan itu. Nah, ada juga kendala lainnya yaitu mereka kurang berpartisipasi Bu di dalam kegiatan P5 tersebut. Oke, baik Bu Wina. Nah, lalu bagaimana Bu Wina biasanya membangun minat siswa dalam kegiatan seperti P5 ini? Oke Bu. Nah di sini biasanya Bu, saya dan teman-teman di sekolah itu menggunakan pendekatan yang berbasis minat siswa Ibu. Nah namun sepertinya
Saya lihat Bu, di sini masih ada kesenjangan ya Ibu ya, antara apa yang saya tawarkan Bu dengan apa yang mereka cari atau inginkan Ibu. Begitu kira-kira Ibu Rizky. Oke, nah lalu apakah Ibu Wina sudah melibatkan siswa dalam proses perencanaan atau penentuan kegiatan kelima ini? Baik Ibu. Nah, sebagian besar ya Ibu, kegiatan yang didasarkan pada pembuatan kegiatan P5 ini memang Bu didasarkan pada masukan dari siswa ya Ibu ya. Tetapi di sini saya rasa memang mereka mungkin kami di sini mungkin perlu melakukan sesuatu yang lebih aktif lagi Ibu, untuk mendengarkan lagi apa yang menjadi minat siswa, apa yang mereka inginkan dari program ini Ibu, begitu. Nah, oke. Nah, jadi harus lebih meningkatkan lagi apa pendapat siswa ya Ibu. Iya. Nah, bagaimana Ibu Wina menilai kesuksesan kegiatan P5 ini? Lalu apakah ada evaluasi yang sudah dilakukan untuk melihat efektivitasnya? Iya Ibu. Nah, saya melakukan evaluasi yang sederhana ya Bu untuk setiap kegiatan P5 tersebut. Nah, tetapi memang di sini saya lihat belum cukup ya Bu. Tampaknya memang belum cukup untuk mengetahui keberhasilan mereka Bu secara menyeluruh dari siswa tersebut Ibu. Nah, baik Ibu. Lalu apakah Bu Wina merencanakan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam pendekatan atau kegiatan yang sudah ada? Iya Bu, di sini kami memang perlu mengevaluasi ya Ibu, mengevaluasi ulang artinya di sini untuk kegiatan-kegiatan yang memang yang kurang diminati, dan mungkin kami juga akan mencoba Bu untuk menyusun ulang apa atau menggantinya dengan kegiatan yang lebih sesuai dengan minat siswa tersebut. Oke. Lalu apakah ada solusi yang lain yang Ibu munculkan untuk masalah ini? Iya Ibu. Nah di sini ada sih ya Bu ya. Nah saya akan mencoba Ibu untuk meminta umpan balik dari siswa ya Ibu ya, dalam forum diskusi terutama agar saya sebagai guru di sini Ibu lebih mendengarkan lagi umpan balik secara langsung dari murid tersebut Ibu. Oke, baik. Nah, lalu Ibu, apakah ada langkah konkret serta siapa saja nih yang terlibat untuk membantu Ibu dalam kegiatan P5 ini? Iya Ibu. Nah saya akan mengadakan pertemuan Ibu dengan tim, yaitu dari guru-guru juga, dari pihak kepala sekolah juga terutama ya Ibu, untuk mengevaluasi ulang kegiatan yang ada Bu. Dan di sini juga saya terutama Ibu akan mendengarkan umpan balik langsung dari siswa dan merencanakan penyesuaian untuk kegiatan P5 kami yang akan datang Ibu. Oke, nah terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk komitmen Ibu untuk memperbaiki program ini ya Ibu. Nah, dengan terus melibatkan siswa dan melakukan evaluasi, saya yakin program yang akan Ibu rancang ini akan menjadi lebih sukses untuk kedepannya. Oke Ibu, terima kasih Ibu atas diskusi kita hari ini. Dan saya juga merasa di sini saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kembali Bu Wina, selamat siang. Selamat siang Ibu Rizky. Selamat siang Bu Sri. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Menurut saya merasa saya telah melakukan dengan baik mengenai kompetensi yang telah saya lakukan Ibu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya telah merasa saya mampu untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oh begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Ibu. Saya melihat bahwa dalam kegiatan coaching beberapa waktu yang lalu, kompetensi Ibu dalam mendengarkan aktif terhadap percakapan selama coaching dan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah berjalan dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Rizky mendengar tentang hal ini? Tentu saja saya merasa sangat senang Ibu. Terima kasih ya Bu umpan baliknya. Kemudian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat coach sedang menceritakan keinginannya terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan, Ibu melakukan aktivitas lain yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar, seperti Ibu harus berfokus mendengarkan apa yang disampaikan coach. Bagaimana pendapat Ibu Rizky tentang hal ini? Baik Ibu, saya mengerti. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan,
Saya akan berusaha untuk meningkatkannya menjadi lebih baik lagi ya Bu. Dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, lebih banyak lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oh iya, sangat bagus itu Bu. Kalau boleh tahu kapan, di mana, dan dengan siapa Ibu Rizky akan meminta bantuan? Rencananya saya akan melakukannya pada hari Selasa depan Ibu di ruang guru, dan saya akan meminta bantuan Bu Christine selaku teman sejawat saya yang mana kami sama-sama tergabung dalam komunitas belajar. Baik, itu adalah langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Selanjutnya, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami tentang area mana saja yang harus saya kembangkan dan yang harus saya tingkatkan Ibu. Semoga dalam pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita ya Bu. Terakhir, menurut Ibu Rizky, apa yang Ibu peroleh dari proses kegiatan kita saat ini? Wah, saya merasa sangat lega Ibu, saya sangat bersyukur dipertemukan oleh Ibu, dan saya merasa menjadi lebih terbuka dan bersemangat, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas bimbingan dan dukungan Ibu yang telah diberikan kepada saya. Baik Ibu Rizky, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya Ibu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Ina. Baik, saya senang bertemu dengan Ibu langsung hari ini untuk membicarakan peningkatan Ibu untuk keterampilan coaching kita hari ini. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu Sri. Di sini saya ingin membantu Ibu untuk mengembangkan keterampilan Ibu untuk kompetensi Ibu. Nah, kira-kira kompetensi yang manakah yang ingin saya bantu dari Ibu Sri? Baik, terima kasih Ibu Ina. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, di sini saya akan mencoba membantu Ibu Sri untuk mendukung Ibu di sini dalam hal ini ya Ibu ya. Nah, bagaimana yang Ibu Sri inginkan untuk memfokuskan pada observasi kita kali ini Ibu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, nah sudah saya catat ya Ibu ya. Nah kira-kira menurut Ibu Sri sendiri nih, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Sri terhadap kemampuan Ibu yang ingin kita kembangkan hari ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Ibu Sri, saya paham gimana. Nah di sini apa harapan dari Ibu Sri sendiri untuk observasi yang kita lakukan bersama ini Ibu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu Sri, silahkan dimulai percakapan coachingnya ya Ibu ya. Dan di sini saya akan mengobservasi Ibu ya dengan kegiatan Ibu dalam coaching ya Ibu ya. Silahkan Ibu, silahkan boleh dimulai. Selamat siang Ibu Rizky. Selamat siang Ibu Sri. Ada apa Bu Rizky? Kelihatannya sedang tidak bersemangat hari ini. Iya Bu Sri, sebelumnya bolehkah saya meminta waktunya sebentar Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini pada proses pembelajaran saya di kelas Bu. Baik Ibu Rizky, apa yang ingin Ibu ceritakan? Nah begini Bu Sri, akhir-akhir ini saya merasa siswa saya di kelas ini sangat kurang berantusias untuk menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas itu hanya 50% dari setiap kelasnya. Jadi menurut Bu Rizky, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Nah, jadi dari obrolan kita hari ini, saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya alami ini mengenai antusiasme atau aktivitas siswa meningkat dalam kegiatan pembelajaran saya, Ibu. Oke, menurut Bu Rizky, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Nah, kalau saya ingat kembali dalam proses pembelajaran di kelas, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya Ibu, karena terlalu monoton. Lalu saya juga terlalu dominan nih untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya.
Lalu yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk mengeluarkan pendapat atau aktif berbicara pada kegiatan pembelajaran. Oh, begitu. Menurut Bu Rizky, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, menyenangkan, tidak monoton, dan pastinya tidak membosankan ya Ibu. Ya, baik. Saya juga sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Nah, menurut saya pembelajaran ini harus berkisar pada siswa ya Ibu. Lalu saya juga harus banyak menggunakan ice breaking pada kegiatan pembelajaran saya. Kemungkinan ketika saya lihat anak-anak saya mulai jenuh, mulai bosan di tengah-tengah pembelajaran, saya bisa untuk melakukan ice breaking pada siswa saya. Ataupun saya juga bisa membuat games dalam permainan kan dalam pembelajaran agar lebih menarik. Oke, baik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran atau pengumpulan tugas Ibu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu, maka dari itu siswa saya hanya sedikit yang mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, lalu tugas yang saya berikan juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Baik. Kalau boleh tahu Ibu Rizky, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya menggunakan buku siswa dan buku-buku referensi dari perpustakaan sekolah Ibu. Adakah sumber belajar selain buku teks Ibu? Kalau saya pikir banyak ya Ibu. Nah, seperti sumber belajar dari video yang kita ambil dari YouTube, atau artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok, Instagram, ataupun CapCut. Oke, baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube dan bisa juga dari TikTok atau Instagram. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak ya Ibu kepada siswa saya. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Lalu istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang melakukan pembelajarannya. Dan misal mereka mengumpulkan tugasnya itu boleh dalam bentuk drama atau dalam bentuk lagu, puisi, pantun ataupun laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Ibu Rizky. Ya, Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan program Merdeka Belajar, dan saya akan membantu murid-murid saya dan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Nah, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Ibu. Wah, bagus sekali ya Bu Rizky, saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih ya Ibu Sri karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita hari ini saling sharing, saling berbagi. Semoga apa yang saya harapkan dan yang Ibu harapkan dapat terwujud ya Ibu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Wina. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktunya untuk hari ini ya Ibu ya, untuk berbicara dengan saya. Nah, di sini kita akan membahas ya Ibu mengenai observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut Ibu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Baik Ibu. Apa yang membuat Ibu Sri merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Ibu. Oh begitu. Di sini bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya untuk coaching e-book yang sebelumnya? Boleh Ibu. Baik Ibu. Nah, saya melihat Ibu ya bahwa dalam kegiatan coaching Ibu sebelumnya ada kompetensi Ibu di sini memang sudah mendengarkan aktif ya Ibu ya terhadap percakapan selama coaching, dan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Ibu juga sudah berbobot Ibu, dan saya lihat juga di situ sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Sri mengenai hal tersebut? Baik Ibu, saya sangat senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya Ibu. Iya Ibu. Kemudian saya juga melihat Bu Sri bahwa ada aspek-aspek yang masih harus dapat ditingkatkan lagi dari performa Ibu pada coaching sebelumnya. Nah, misalnya ya Bu, saat observasi
Di situ saya perhatikan ada saat coach sedang berbicara atau menceritakan keinginannya terhadap kompetensi yang ingin dia kembangkan, ibu melakukan aktivitas lain, ibu. Nah, yang seharusnya memang di sini ibu harus melakukannya sesuai dengan standar ya, ibu. Seperti ibu harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Nah, bagaimana pendapat Ibu Sri dalam hal tersebut? Saya mengerti, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Baik. Nah, dari diskusi kita, Ibu, hari ini apa langkah konkret Ibu ke depannya yang Ibu akan ambil ya, Ibu ya, untuk meningkatkan performa Ibu dalam hal tersebut? Baik Ibu, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oh, sangat bagus sekali itu ya, Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu kapan Ibu akan melakukannya, di mana, dan dengan siapa Ibu akan meminta bantuan akan hal tersebut, Ibu? Rencananya saya akan melaksanakannya di hari Rabu depan Ibu di Ruang Guru, dan saya akan meminta bantuan Pak Adi selaku teman sejawat yang mana kami sama-sama tergabung dalam komunitas belajar. Baik Ibu, itu adalah langkah yang sangat baik sekali ya Ibu Sri ya. Nah, saya akan mencatat hasil dari observasi kita kali ini ya Ibu pada forum supervisi akademik. Nah, selanjutnya apa yang Ibu peroleh dari proses tersebut, Ibu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu mengembangkan diri. Baik. Nah, semoga dalam pertemuan kita kali ini Ibu memberikan manfaat kepada Ibu ya. Nah, terakhir menurut Ibu Sri, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lega sekali Ibu, dan perasaan saya menjadi lebih terbuka dan bersemangat, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Baik Ibu Sri, semoga ini menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi ya Ibu kepada Ibu. Terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih kembali Bu.